Pakaian luar angkasa terbuat dari berbagai bahan, elemen, dan mekanisme untuk melindungi para astronot di ruang hampa udara. Makhluk hidup akan sangat kesulitan melayang-layang di lingkungan bersuhu dingin dan minim oksigen tanpa perlindungan. Belum lagi, mataharinya bisa sangat terik dan objek lain bisa sewaktu-waktu menabrak mereka. Pakaian luar angkasa juga dikenal dengan istilah Extravehicular Mobility Unit. Desainnya sangat kuat dan biaya pembuatannya juga mahal. Untuk bikin satu unitnya aja, NASA perlu mengucurkan uang sampai 150 miliar rupiah. Tiap pakaian juga dibuat secara khusus, malahan masing-masing bagian dan komponennya diproduksi oleh 80 perusahaan. Tiap bagiannya dibuat dalam berbagai ukuran, ada yang seukuran telapak tangan, ada juga yang panjangnya sampai 76 cm. Pakaian ini punya 18 unit dan 16 lapisan penutup. Sebetulnya sih ada 14, tapi kalau ditambah 2 lapisan dalam lagi, totalnya ada 16. Pakaian luar angkasa terus mengalami perkembangan dan bentuknya mirip seperti pesawat luar angkasa mini yang dipakai manusia. Pakaian ini dirancang dengan mengikuti kondisi atmosfer bumi agar astronot nggak terpapar oleh kondisi di luar angkasa. Pakaian ini juga punya sistem khusus yang bisa mengalirkan oksigen dan membuang karbon dioksida sehingga mampu melindungi astronot dari radiasi matahari, sinar matahari terik, dan mikrometeoroid kecil. Kondisi di atmosfer kita bisa sangat ekstrim, makanya bagian bodi pakaian diberi pengatur suhu internal dan selubungnya memiliki tekanan. Suhu di luar pakaian bisa sengebul 121 derajat Celcius atau turun sampai minus 156 derajat Celcius. Desain pakaian ini dibikin sedemikian rupa agar pemakainya bisa tetap hidup di luar atmosfer bumi. Bagian utamanya berupa kain pendingin yang terbuat dari nilon, serat spandeks elastis, dan selang cairan. Nah, selang sepanjang 90 meter juga terjahit rapi hingga menutupi seluruh tubuh kecuali kepala, kaki, dan tangan. Di dalamnya terdapat air dingin yang dialirkan melalui banyak selang di dekat kulit dan fungsinya untuk mengatur suhu sekaligus mendinginkan tubuh saat astronot keluar dari pesawat. Mekanismenya mirip kayak kipas laptop yang dipakai untuk mendinginkan laptop saat kepanasan. Seluruh pakaian ini juga tersambung ke sistem pendukung kehidupan. Sistem pendukung kehidupan menjadi salah satu bagian krusial di pakaian astronot dan pemasangannya harus dilakukan dengan penuh presisi. Semua bagiannya harus diperhatikan baik-baik untuk mendukung kehidupan astronot di luar angkasa. Kalau sampai salah hitung, akibatnya bisa sangat fatal dan mengancam nyawa. Pakaian ini juga punya tabung oksigen bertekanan yang bisa diisi dan ditutup rapat. Dengan alat ini, para astronot bisa menghirup udara segar kurang lebih selama 7 jam. Ada juga tabung cadangan yang bisa dipakai untuk bernafas selama 30 menit lebih lama. Astronot nggak boleh buang-buang oksigen saat mengenakan pakaian luar angkasa, jadi mereka harus mengalokasikan nafas dengan cerdas. Ada juga alat pembuang karbon dioksida berupa kaleng filter berbahan litium hidroksida yang juga terhubung pada selang. Dengan begini, nggak akan ada karbon dioksida beracun yang mengalir di dalam helm, udaranya juga ikut bersih. Di dekatnya terpasang kipas ventilasi untuk mendinginkan tubuh astronot saat bergerak. Mereka perlu usaha ekstra saat mengenakan pakaian berat ini dan harus ngeluarin lebih banyak energi. Meskipun gravitasi di atas sana lebih kecil, mereka tetap perlu menggerakkan kaki dan tangan dong. Dan aktivitas seperti ini lama-lama bisa bikin mereka lelah kan? Nah, ada juga sumber listrik dan radio 2 arah untuk berkomunikasi dengan kantor pusat. Saat terjadi gangguan sistem, astronot bisa segera tahu dari sistem peringatan. Dan terakhir, ada perangkat pendingin air untuk membuat tubuh mereka tetap dingin dan bersuhu pas. Setelah disatuin, sistem pendukung kehidupan dipasang di bagian torso atas. Helm luar angkasa yang dipakai astronot berfungsi sebagai gelembung tekanan dan terbuat dari bahan plastik kuat untuk menjaga tekanan. Ring lehernya bisa mencegah udara masuk dan sistem ventilasinya mampu menyuplai oksigen. Ada juga sambungan ke tabung oksigen cadangan untuk berjaga-jaga saat beraktivitas di luar angkasa. Astronot bisa aja kehausan. Makanya ada juga sedotan bawaan sebagai alat minum mereka. Dan saat melayang-layang di ruang terbuka, mereka bisa silau oleh paparan sinar matahari. Maka terpasang juga visor berlapis emas sebagai pelindung.
Lalu apa jadinya ya kalau helm ini nggak punya kamera untuk ngerekam semua hal yang mereka lihat? Nah, karena radio 2 arah terhubung ke sistem pendukung kehidupan, headphone dan mikrofon juga terpasang di tali pengencang dagu. Dengan perangkat ini, mereka bisa berkomunikasi dengan kantor pusat. Luar angkasa biasanya gelap, maka ada juga lampu bawaan yang bisa dipakai untuk mengamati objek dekat. Oke sip, kita lanjut ke unit torso bawah ya. Di sini ada bagian celana dan sepatu boots. Ada juga sambungan lutut sampai pergelangan kaki dan pinggang yang terdiri dari kantong tekanan berlapis nilon. Bagian ini sebagian besar terbuat dari berbagai unsur dan bahan supaya tetap awet dan bisa digunakan dalam misi luar angkasa. Desainnya juga keren loh. Ukuran ring di bagian paha dan kaki juga bisa disetel sesuai kebutuhan. Fitur ini bisa bikin si astronot lebih rileks saat berjalan. Mereka juga memakai kaos kaki termal dan sepatu boots gunung dengan sistem retensi panas bawaan. Fungsinya untuk menghangatkan kaki dan membuatnya nyaman. Torso atas lebih keras tapi juga ringan. Bahan pembuatnya berasal dari logam dan serat kaca yang menghubungkan lapisan dalam pakaian dengan sistem pendukung kehidupan. Bentuknya mirip kaos tapi menempel pada rakitan lengan sepanjang lengan hingga pergelangan tangan. Ada juga sambungan khusus menuju ring helm. Di bagian ini terdapat tangki penyimpanan air, wadah oksigen, dan perangkat teknis lain yang diperlukan di luar angkasa. Pakaian luar angkasa model baru punya lubang di bagian belakang untuk memudahkan mereka saat mau memakainya. Para astronot bisa ngecek kondisi di luar melalui modul kontrol di area dada sehingga cairan dan kelistrikannya lebih mudah teramati. Sarung tangannya juga cukup kuat untuk melindungi mereka saat mau mengambil suatu objek di luar stasiun. Desainnya juga keren dan mereka bisa lebih gampang menggerakkan jari karena bagian tubuh ini lebih cepat dingin di luar angkasa. Di dalamnya juga terpasang sistem penghangat. Proses pembuatan pakaian luar angkasa punya banyak detail dan tahapan, jadi nggak semudah menjahit biasa. Desainer memulai prosesnya dengan mengintegrasi desain, kemudian membuat model. Di tahap ini mereka bisa ngelihat bentuk pakaian tanpa perlu ngumpulin bahannya. Setelah desainnya disetujui, mereka perlu sabar untuk ngumpulin semua bahan. Dan saat semuanya sudah terkumpul, mereka bisa melakukan pemasangan dan produksi. Semua proses ini perlu waktu lama, jadi mereka perlu bikin 7 bagian yang selanjutnya dikirim ke NASA untuk dirakit. Saat keluar dari stasiun luar angkasa internasional, astronot harus memakai tali pengaman yang terhubung ke stasiun. Dengan begini, mereka nggak akan jauh-jauh dari stasiun saat perlu melakukan perbaikan. Spacewalk terlama berlangsung selama 8 jam 56 menit dan pakaian luar angkasa telah banyak mengalami kemajuan. Dalam misi Apollo 11-nya, cara jalan Neil Armstrong di permukaan bulan ternyata salah. Meski dia dinobatkan sebagai orang pertama yang bisa berjalan di sana, dia sebetulnya melakukan lompat kelinci. Tapi dengan inovasi dan teknologi terbaru, astronot bisa berjalan sambil memutar pinggul. NASA bahkan berencana mengirim astronot ke bulan pada tahun 2024 dan mereka tengah nyiapin 2 pakaian luar angkasa terbaru dengan teknologi dan gerakan mutakhir. Pakaian ini disebut SIMU yang berasal dari desain pakaian luar angkasa di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Desain dan fitur baru ini akan memungkinkan manusia hidup di bulan dan saat dilakukan demo, pakaian ini sangat fleksibel dari sebelumnya. Astronot bisa muter dan menekuk pinggang, bagian kakinya juga lebih nyaman saat dipakai untuk berjalan di permukaan bulan. Dan pakaian luar angkasa ini nggak punya resleting atau kabel supaya nggak kemasukan debu.